Kemudian teman-teman selanjutnya ada syirik kecil atau syirik asghar. Jadi teman-teman sekalian, di bawah syirik akbar itu ada syirik asghar atau syirik kecil. Ya, namanya syirik kecil. Meskipun syirik, tapi ya dosanya itu masih besar jamaah. Ya, masih termasuk di dalam kelompok-kelompok dosa besar. Bahkan syirik asghar ini ya dosanya itu di atas dosa zina, di atas dosa ya korupsi, di atas dosa penipu. Ya. Karena yang namanya syirik ini meskipun kecil, ini merupakan turunan atau dosa terbesar kedua setelah syirik akbar. Ya. Dosa terbesar setelah syirik akbar. Maka setiap muslim harus berusaha menjauhinya dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Maka jamaah, ya, bagi kita yang terhindar dari syirik dan berbagai macam turunannya, maka sangat beruntung sekali jamaah. Ya. Maka jamaah, syirik kecil juga ini ada macamnya juga, terdapat turunan-turunannya. Pertama jamaah, di antara perbuatan yang termasuk syirik kecil, pertama adalah riya atau melakukan ibadah bukan karena Allah. Ya, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah Azza wa Jalla perintahkan kita ketika melakukan amalan apapun hendaknya diikhlaskan karena Allah. Ikhlas maksudnya hanya karena Allah, tanpa pengharapan sesuatu kepada makhluk. Misalkan seseorang beramal, dia juga mengharapkan pujian manusia, di samping dia mengharapkan ridha Allah, maka dia jatuh ke dalam syirik. Ya. Atau dia hanya mengharapkan pujian manusia saja tanpa mengharapkan keridhaan Allah, maka dia juga terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya jamaah, kita ya harus berhati-hati jamaah. Iya. Karena riya ini merupakan salah satu penyakit kadang-kadang di sebagian kaum muslimin. Penyakit ini kadang-kadang datang di sebagian hati kaum muslimin. Ya, makanya kaum muslimin rentan biasanya terkena riya. Ya, ketika beribadah, ya, selalu dipublikasikan, selalu disampaikan, ya, sehingga terjadi yang namanya sum'ah, terjadi yang namanya riya. Ini merupakan bagian-bagian dari riya jamaah. Ya, makanya setiap muslim harus berhati-hati dengan riya, karena ini sangat berbahaya. Karena riya ini merupakan salah satu ya bagian dari syirik, yaitu bagian dari syirik kecil. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas diri kalian adalah syirik kecil, yaitu riya, kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Ketika memberi balasan terhadap amal manusia, Allah berkata, Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang yang dahulu kalian di dunia, ya, amal perbuatanmu yang kamu tujukan. Lihatlah, apakah kamu mendapatkan balasan pahala dari mereka? Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi bagi orang ya, yang mengharapkan pujian manusia, yang mengharapkan popularitas dengan amalannya, maka pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan kepada dia untuk pergi kepada orang yang dia mengharapkan pujian atas dirinya. Maka jamaah, dia tidak akan bisa memberikan pahala, karena yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk masalah ini. Maka kita harus berhati-hati jamaah, ikhlaskan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, ibadah kita, dan segala aktivitas ibadah kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma jamaah kita buang-buang waktu, buang tenaga, buang harta kita untuk beramal soleh, akan tetapi kita tidak mendapatkan ridha Allah. Ingat jamaah, pujian manusia itu tidak akan bisa memasukkan kita ke syurganya Allah, akan tetapi keridhaan Allah lah yang bisa memasukkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syirik kecil yang kedua, iya, di antaranya yang kedua adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Hal ini sudah pernah Anda sampaikan jamaah, bahwasanya di dalam mohon maaf pramuka ini terdapat syirik kecil.
Ya, di dalam dasar dharmanya itu disebutkan, mohon maaf, demi kehormatanku, bersumpah. Kata Nabi SAW, jika ingin bersumpah maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi di dalam dasar dharma disebutkan demi kehormatanku. Iya, maka dia bersumpah atas nama kehormatannya. Apakah ini merupakan kesyirikan? Taib, ini kesyirikan. Makanya setiap muslim harus berusaha menghindari segala perbuatan yang mengarahkan dia kepada sumpah yang mengarah kepada selain Allah. Maka sumpah yang benar itu hanya ditujukan kepada Allah, demi Allah, hanya karena Allah dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati jamaah. Iya, kadang-kadang kalau misalnya juga orang jatuh cinta, ya kadang-kadang dia mudah terjatuh ke dalam masalah ini, bersumpah dengan nama selain Allah. Hanya demi kamu, iya. Hanya demi fulan, atau menyebut nama wali, demi wali fulan, ya demi syekh fulan. Ini merupakan bagian dari kesyirikan, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyandingkan nama Allah dan nama hambanya. Misalnya bersumpah atas nama Allah dan fulan, maka ini bagian dari kesyirikan. Allah dan makhluk tidak bisa disandingkan dalam perkara apapun, termasuk dalam perkara sumpah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak, iya. Allah itu ya tidak akan sama dengan makhluknya, beda level. Allah itu adalah Rabbul Alamin, sedangkan makhluk ya makhluk, beda level. Khalik ya, dan yang diciptakan itu beda level. Makanya tidak akan bisa disamakan baik di dalam perkara apapun. Ya. Kemudian ada yang ketiga, ya ada syirik khafi, samar, sifatnya tersembunyi. Yaitu Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi ini dengan perkataan seorang kepada temannya, atas kehendak Allah dan atas kehendak kamu. Nah, di sini menyandingkan dua perkara lagi jamaah, menyandingkan antara kehendak Allah dan kehendak makhluknya. Iya. Termasuk juga ya seandainya bukan karena Allah dan karena si fulan. Iya. Adapun bentuk kalimat-kalimat syirik khafi di zaman sekarang ini seperti kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah, dan bla 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 bla. Atau bukan karena kamu pasti aku sudah tidak naik kelas. Atau bukan karena kamu aku pasti tidak mempunyai jodoh. Atau karena bukan kamu aku pasti jatuh miskin. Atau bukan karena kamu pasti aku akan mati. Maka ini syirik khafi, menisbatkan sesuatu kejadian kepada makhluk, ataupun menisbatkan kejadian kepada makhluk dan kepada Allah. Ini syirik khafi. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqulu ma sya'allahu wa sya'ala fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Makanya di sini Allah lebih didahulukan dari apapun, termasuk di dalam perkara kehendak. Kehendak Allah lebih diutamakan dari kehendak makhluk. Makanya teman-teman sekalian, kita harus menghindari yang namanya syirik kecil. Karena yang namanya syirik kecil, meskipun tidak memiliki embel-embel kecil, ya, yang namanya syirik ini merupakan dosa besar di bawah syirik akbar. Makanya teman-teman sekalian, dan kita menghindari ya beberapa ya, macam syirik kecil itu tadi maupun syirik besar, karena itu merupakan salah satu perkara yang sangat ditentang dan dilarang di dalam Islam, karena itu yang menyelisih akidah Islam.